Perkenalkan, nama saya Intan Mary Aprilia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 4, kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Agustin Rimajayani. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya dari nomor 4 dan saya dari kelompok 11. Kenalkan, nama saya Putri Naura Nazif Hashim dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Rombel 4, kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soim dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Rombel 4, kelompok 11. Bab 1. Hakikat membaca. Pengertian membaca menurut para ahli. Yang pertama, tarigan. Menurut tarigan, membaca adalah proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui bahasa tulis. Yang kedua, menurut Gordon. Menurut Gordon, membaca adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman struktur bacaan melalui susunan kata serta mencari informasi dalam bacaan. Yang ketiga, menurut Haryadi. Menurut Haryadi, membaca adalah interaksi antara pembaca dan penulis. Interaksi tersebut tidak langsung namun bersifat komunikatif. Komunikatif adalah pembaca dan penulis akan semakin baik jika pembaca mempunyai kemampuan yang lebih baik. Tujuan membaca. Menurut Anderson, terdapat 7 tujuan membaca. Ketujuh tujuan tersebut, yang pertama, memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta. Yang kedua, memperoleh ide-ide utama. Yang ketiga, mengetahui urutan atau susunan organisasi cerita. Yang keempat, membaca bertujuan untuk menyimpulkan isi yang terkandung dalam bacaan. Yang kelima, mengelompokkan atau mengklasifikasikan jenis bacaan. Yang keenam, menilai atau mengevaluasi isi wacana atau bacaan. Yang ketujuh, membandingkan atau mempertentangkan isi bacaan dengan kehidupan nyata. Menurut Supriyadi, tujuan membaca adalah yang pertama, untuk mengisi waktu luang. Yang kedua, untuk mencari hiburan. Yang ketiga, untuk kepentingan studi. Yang keempat, untuk menambah informasi dan pengetahuan. Yang kelima, memperkaya pembedahan kosakata. Yang terakhir, memupuk keharuan dan keindahan. Jenis-jenis membaca. Apa sih jenis-jenis membaca itu? Membaca ekstensif adalah membaca sebanyak mungkin teks bacaan dalam waktu sesingkat mungkin. Yang kedua adalah membaca intensif, meliputi membaca telaah isi dan telaah bahasa. Manfaat membaca. Manfaat membaca menurut Ngalim Purwanto: 1. Membantu bagi seluruh mata pelajaran. 2. Alat untuk menambah pengetahuan. 3. Mengisi waktu luang. 4. Memperbaiki akhlak dan ilmu keagamaan. 5. Membentuk daya ingat, daya fantasi, daya pikir, dan berbagai jenis perasaan. Kesimpulan: setelah kami berdiskusi mengenai pengertian dari membaca, dapat disimpulkan bahwa membaca adalah cara untuk memperoleh informasi dengan memahami isi bacaan melalui media berupa tulisan. Bab yang kedua, pendekatan dan teori membaca. Pendekatan teori membaca dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan konseptual. Yang kedua, pendekatan empirikal. Dan pendekatan eksperimental. Yang pertama, pendekatan konseptual. Pendekatan ini meliputi macam-macam metodologi pendekatan yang kesemuanya berangkat dari satu konsepsi tentang membaca dan berkesudahan dengan suatu model tertentu tentang proses membaca. Model ini menekankan bahwa membaca sebenarnya adalah seperangkat proses, diantaranya yang pertama, recording. Recording adalah proses mencocokkan kode-kode lisan atau bunyi-bunyi bahasa lisan dengan kode-kode tulisan atau grafis. Yang kedua, decoding. Decoding adalah proses memberi makna kepada input grafis. Proses memberi makna ini tidak lain adalah menangkap makna yang telah diencode oleh pengarang dalam bahasa tulis untuk mencapai pemahaman bacaan. Yang kedua, pendekatan empirikal. Pendekatan ini mencakup bermacam-macam pendekatan yang bertolak dari pengalaman dan penghayatan atas proses membaca, baik dari penyusunan teori itu sendiri maupun dari orang lain yang dijadikan banyak penelitian. Pendekatan eksperimental. Apa sih pendekatan eksperimental itu? Pendekatan eksperimental meliputi bermacam-macam studi dan penelitian yang dilaksanakan dengan eksperimental untuk mengkaji bagaimana pemahaman berlangsung. Selanjutnya adalah manfaat teori membaca. Suatu teori membaca mempunyai nilai dan fungsi tersendiri dalam studi dan pengajarnya.
Suatu teori membaca dalam kelebihan dan kekurangannya banyak sekali membantu pihak-pihak yang bermaksud mempelajari masalah membaca dan pengajarnya memperoleh gambaran tentang apa yang disebut membaca. Kedua, suatu teori tentang membaca sangat diperlukan dalam membaca dan melaksanakan tugas-tugasnya membina siswa dalam membaca. Ketiga, mereka yang bermaksud melakukan suatu penelitian tertentu mengenai masalah membaca dan pengajarnya, suatu teori membaca tertentu mutlak dibutuhkan. Teori membaca ini misalnya diperlukan sebagai kerangka acuan kerja, sebagai dasar pembatasan masalah, dan sebagai nalar pemusatan penelitian. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Menurut kami, dari pendapat pendekatan teori pembaca dapat disimpulkan bahwa dari ketiga ahli dengan pendekatan yang berbeda, pendekatan FB Davis dengan menggunakan pendekatan eksperimental lah yang paling baik digunakan sebagai pendekatan teori membaca. Karena dalam pendekatan tersebut mempunyai kajian penelitian eksperimental berupa pemahaman proses membaca, kemampuan intelektual untuk bekerja, serta faktor yang berpengaruh dalam membaca.